Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafiba Pratama dengan NIM 2018 1011 0311 589 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis kelas I yang diampu oleh Ibu Iva Hafiza. Di sini saya akan menjelaskan kepailitan dan PKPU. Langsung saja pada materinya. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap hutang yang diberikan dari pihak pemberi hutang. Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha. Sedangkan secara bahasa kata, pailit berasal dari bahasa Belanda, yakni veilig, yang memiliki arti macet dalam menentukan pembayaran. Nah, dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 yang merupakan juga dasar hukum dari kepailitan ini menyebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dasar hukum seperti tadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu ada asas-asas kepailitan, yaitu ada asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integritas. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas keadilan. Asas keadilan adalah beberapa ketentuan yang merupakan fokus di antara di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikat baik. Lalu yang kedua, asas kelangsungan usaha. Nah, dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Kemudian asas keadilan. Dalam asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Yang terakhir, asas integritas. Asas integritas dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Lalu penyebab kepailitan yang pertama ada tidak jeli dalam melihat kebutuhan konsumen, kedua terlalu fokus pada pengembangan, ketiga ketakutan yang berlebihan, empat berhenti melakukan inovasi, lima kurang mengamati kompetitor-kompetitor yang lain, keenam harga terlalu mahal, ketujuh terlilit utang, dan yang terakhir kedelapan ekspansi yang berlebihan. Kemudian syarat permohonan pengajuan pailit. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 yang dapat memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya dapat dilakukan oleh pengadilan niaga, yang mana
terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Lalu ada dalam pasal 2 ayat 1 Jangtu pasal 8 ayat 4 UU 37 tahun 2004 menyebutkan bahwa permintaan pilot yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya yaitu yang pertama adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Yang kedua, adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Yang ketiga, terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, maupun putusan pengadilan dan arbiter. Yang terakhir, adanya permohonan pernyataan pilot dari lembaga terkait. Kemudian ada pihak yang dapat mengajukan. Nah, pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh UU 37 tahun 2004 yakni dalam hal debitur adalah untuk kepentingan umum dan dapat diajukan oleh kejaksaan. Dalam hal kredit, debitur adalah bank, maka pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal debitur adalah bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dan yang terakhir adalah dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Lalu ada akibat kepailitan. Yang pertama ada debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pilot. Sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Yang kedua, semua perikatan debitor yang terbit setelah putusan pernyataan pilot tidak dapat dibayarkan dari harta pilot kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pilot. Yang ketiga, tuntutan hak mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pilot harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Yang keempat, selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pilot yang ditujukan untuk terhadap debitor pilot hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Yang kelima, suatu tuntutan hukum yang diajukan debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim. Yang keenam, suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan oleh debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pilot dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pilot oleh debitor. Selanjutnya, segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Selanjutnya, selama kepailitan debitor tidak dikenakan uang pangsa. Yang terakhir, penjualan benda bergerak atau tidak bergerak yang dilakukan oleh debitor yang prosesnya sebelum putusan pilot diucapkan
atas izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas harta tanggungan pilot. Ya, kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.